Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan mengenai hakikat kewirausahaan dan model pendidikan kewirausahaan di sekolah yang beranggotakan Dilain Hoirunisa, Heni Rahmawati, Nafis Yulistiawan, Nanda Ayu, dan Rika Amalia. Kami dari kelas 5C PGSD. Yang pertama mengenai hakikat kewirausahaan. Menurut Ahmad Sanusi tahun 1994, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat kiat, proses, dan hasil bisnis. Sedangkan menurut Jimarel tahun 2008, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Jadi, kewirausahaan adalah suatu kemampuan seseorang secara kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar dan sumber daya agar menciptakan nilai tambah, barang dan jasa serta berani menghadapi resiko. Selanjutnya ada manfaat wirausaha. Yang pertama, sebagai pionir dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, sebagai kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga, secara pribadi dapat menjadi teladan melalui sikap berani mengambil resiko, jujur, tidak merugikan orang lain. Yang keempat, sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan lainnya. Yang kelima, sebagai pribadi pendidik bagi karyawan yang dipekerjakannya seperti pendidikan kemandirian, disiplin, jujur, dan tekun. Dan yang keenam, dapat menjadi seseorang yang mampu menjaga keserasian ataupun keselarasan lingkungan, baik dari segi pergaulan maupun yang berhubungan dengan kepemimpinan. Selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan berwirausaha. Yang pertama ada keuntungan, yaitu terbukanya peluang yang besar untuk mencapai suatu tujuan. Terbukanya peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh. Terbukanya peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Terbukanya peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha konkret. Terbukanya peluang seseorang untuk menjadi seorang bos atau atasan. Adapun kelemahannya yaitu memiliki penghasilan yang tidak pasti, bekerja keras dengan waktu yang tak terbatas, kualitas kehidupan rendah sebelum mereka berhasil, dan yang terakhir memiliki tanggung jawab cukup besar dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada pendidikan kewirausahaan di sekolah. Pendidikan kewirausahaan pada sekolah dasar bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh atau holistik sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai jiwa wirausahaan. Pada dasarnya, pendidikan kewirausahaan dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Pendidikan kewirausahaan diterapkan dalam kurikulum dengan cara mengidentifikasikan jenis-jenis kegiatan di sekolah yang dapat merealisasikan pendidikan kewirausahaan dan direalisasikan kepada siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Pendidikan kewirausahaan ini alangkah baiknya dimulai dari lingkungan pendidikan dasar, khususnya di sekolah dasar. Kewirausahaan untuk anak bukan bermaksud untuk memperkerjakan anak, namun menanamkan nilai-nilai kewirausahaan sejak dini. Nilai-nilai kewirausahaan mengandung karakter-karakter baik dalam kehidupan anak. Tentunya, materi yang disampaikan disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan usia siswa. Beberapa ide kegiatan yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan kewirausahaan untuk anak usia sekolah dasar, baik di sekolah maupun di rumah antara lain, modeling, observasi, karya wisata, dan marketing. Selanjutnya ada model-model pendidikan kewirausahaan. Yang pertama, model diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran. Integrasi pendidikan merupakan proses penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, model memadukan dengan kegiatan ekstrakurikuler, yang merupakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diberikan muatan pendidikan kewirausahaan antara lain olahraga, seni budaya, kepramukaan, pameran, dan sebagainya. Yang ketiga, model pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri dapat dilakukan melalui pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, seperti kegiatan bazar, pameran karya anak didik, dan sebagainya. Yang keempat, model pengintegrasian dalam bahan atau buku ajar merupakan komponen pembelajaran yang paling berpengaruh dalam proses pembelajaran. Penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan dapat dilakukan ke dalam bahan ajar baik dalam pemaparan materi, tugas maupun evaluasi. Yang kelima,
Model pengintegrasian melalui kultur sekolah mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala sekolah, guru, konselor, tenaga administrasi ketika berkomunikasi dengan anak didik dan menggunakan fasilitas sekolah seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan budaya berwirausaha di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, model pengintegrasian melalui muatan lokal. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.